isu penting yang kami harapkan bisa terjadi dalam konteks perkara ini dan juga perkara-perkara lain tentunya. Kan teman-teman wartawan tanya lalu langkah hukumnya apa? Nah, sekarang kami jawab. Langkah hukumnya rencananya adalah mengajukan pra peradilan. Ada 2 pra peradilan. Seharusnya kuasa hukumnya nggak perlu bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Apalagi dia kan bekas juru bicara KPK. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah akhirnya melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan atas kasus yang menjeratnya, yakni kasus dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang TPPU emas 74 kg dan uang tunai 543 miliar rupiah di Rumah Sentul. Melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin Febri Diansyah dan Firman Wijaya, Febri Adriansyah berencana mengajukan 2 gugatan pra-peradilan secara terpisah yang akan diajukan ke pengadilan negeri. Pertama, berkaitan dengan penetapan status tersangka dan upaya penahanan yang dilakukan oleh Kejagung. Kedua, penggeledahan paksa yang dilakukan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Dari hasil pendalam tim hukum, Febri Adriansyah menemukan sedikitnya 9 kejanggalan yang dilakukan aparat penegak hukum. Berangkat dari kejanggalan itulah, upaya hukum akan ditempuh untuk memastikan keadilan dan transparansi dapat berjalan beriringan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Harapan kami sederhana dalam proses hukum ini agar proses ini bisa betul-betul berjalan di koridor hukum, dan konferensi pers ini juga salah satunya adalah upaya kita bersama agar proses hukum ini bisa berjalan secara transparan. Kami juga mengharapkan proses hukum ini dijalankan secara benar, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Administrasi Penanganan Perkara yang berlaku. Jadi ini harapan kita semua, karena penegakan hukum itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ketidakhati-hatian dalam proses penegakan hukum ini akan berdampak merugikan para justiciable, para pencari keadilan yang tidak hanya beliau, mungkin saja siapapun yang memperjuangkan keadilannya berkaitan dengan proses semacam ini. Karena itu menjadikan indikasi penegakan hukum yang dilakukan adalah semacam penegakan hukum yang dipaksakan. Nah, karena itu sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya, 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan yang akan dilakukan. Sebenarnya sudah memutuskan akan menggunakan haknya untuk mengajukan langkah hukum. Karena tentu sama-sama tahu pasti apa langkah hukum itu, tidak lain dan tidak bukan ini bagian dari pengujian dalam lingkup pre-trial yang dinamakan sebagai pra-peradilan. Karena tahapan ada pre-trial, ada in-trial, nanti kemudian ada post-trial. Nah, karena itu terhadap upaya paksa yang dilakukan terhadap klien kami, tentu dalam identifikasi kami ingin menguji, ya, validity atau keabsahan, termasuk autentikasinya, bahkan pelaksanaan proses hukum, apakah memang sudah clear and clean, sudah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, ya, yang semangatnya beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap proses hukum yang berjalan sekarang. Di sisi lain, kematian kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni Sutrimo, masih menjadi tanda tanya. Banyak pihak yang menaruh curiga ada rahasia besar yang disembunyikan.
Terlebih sampai dengan saat ini, aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai tewasannya Sutrimo secara mendadak. Sebelumnya, santer dikabarkan jika Sutrimo tewas karena adanya tindakan jahat seseorang untuk menutup-tutupi kasus yang sedang menjerat Febri Adriansyah agar tidak terbongkar. Menanggapi isu yang berkelindan di tengah publik tersebut, Febri Adriansyah menolak menjawab secara gamblang dan memilih fokus pada upaya hukum pra-peradilan yang saat ini sedang digodoknya dan akan diajukan dalam waktu dekat. Kami fokus ya di substansi perkara ini. Saya sudah sampaikan sebelumnya, kalau terkait dengan hal tersebut lebih tepat mungkin sekarang kalau tidak pihak Polda yang menjelaskan untuk pihak keluarga. Nanti setelah resmi kami ajukan, ini kan kemarin kan banyak pertanyaan dari teman-teman. Kami sudah melakukan analisa, ketemu banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran aturan. Kan teman-teman wartawan tanya, lalu langkah hukumnya apa? Nah, sekarang kami jawab, langkah hukumnya rencananya adalah mengajukan pra-peradilan. Ada 2 pra-peradilan. Detailnya bagaimana? Kami informasikan segera apakah pengajuannya akan dilakukan besok hari Rabu atau lusa, tapi keputusan untuk melakukan upaya hukum itu sudah diambil gitu. Detailnya nanti ya. Yang pasti begini Mas, yang kita uji itu bukan sprindik. Di KUHP yang bisa diuji di pra-peradilan adalah upaya paksa. Upaya paksa itu ada beberapa. Salah satu upaya paksa itu adalah penetapan tersangka. Jadi bukan sprindiknya, upaya paksa penetapan tersangkanya. Kalau sprindiknya masih sprindik umum, belum ada penetapan tersangka, itu bukan domain upaya paksa namanya. Makanya fokus kami adalah upaya paksa penetapan tersangka salah satunya dan beberapa upaya paksa yang lain. Saya tambahkan ya teman-teman ya. Upaya salah satu yang akan kita uji itu ya, saya spill nih sedikit nih terkait penetapan tersangka. Karena dalam pasal 90 KUHP itu tegas, setiap penetapan tersangka itu harus diuraikan tindak pidananya apa. Dan di dalam penetapan tersangka terhadap Pak FA itu tidak diuraikan secara jelas bentuk perbuatannya itu apa. Dari situlah jelas bahwa hak sebagai seorang tersangka itu menjadi kabur. Saya harus membela diri dengan cara yang mana ini? Tadi ada pertanyaan media bahwa aktif atau pasif. Perbuatan yang mana yang harus saya bela? Gitu. Nah, karena ketidakjelasan itu kami akan uji ke pengadilan karena penetapan tersangka terhadap FA tidak memenuhi ketentuan pasal 90 KUHP. Polemik yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah ke pusaran kasus dugaan mega korupsi tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menarik perhatian sejumlah tokoh dan kalangan. Salah satu yang turut ikut menyoroti kasus yang menjerat Febri Adriansyah ialah Irjen Pol Ricky Herbert Sitohang yang juga seorang advokat senior. Seperti diketahui, Febri Adriansyah baru saja mengumumkan akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan 2 pra-peradilan sekaligus atas penetapan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung dan proses penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Adapun kedua gugatan pra-peradilan akan dilakukan secara terpisah dalam waktu dekat. Menanggapi rencana gugatan pra-peradilan yang akan diajukan Febri Adriansyah, lalu apa kata Ricky Sitohang sebagai orang yang pernah menduduki jabatan penting di kepolisian dan kini aktif sebagai advokat yang menangani banyak perkara? Sekarang Febri Diansyah katanya mau mengajukan pra-peradilan. Saya juga belum tahu substansi yang mana yang harus dikedepankan. Apakah penetapan tersangka atau penahanannya? Yang kedua, apakah itu penetapan tersangka dari pihak Polda atau dari Kejaksaan Agung? Nah, ini perlu kita luruskan. Kemudian nanti saya lari kepada sektor penggeledahan ini. Dasar hukumnya apa gitu ya. Dari Kortes Tipikor sudah melakukan langkah-langkah baik lidik maupun sidik menemukan ya 2 alat bukti yang sah tentang terjadinya dugaan peristiwa pidana.
Makanya memeriksa beberapa orang termasuk Tantian, termasuk juga yang namanya Don Rito. Nah, setelah ditemukan benang merah ini, makanya dilakukanlah penggeledahan setelah menetapkan yang bersangkutan jadi tersangka. Sah secara hukum. Faktanya bahwa pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Nggak mungkin dari penyidik itu menggeledah tanpa adanya surat perintah penggeledahan. Nah, setelah dilakukan penggeledahan baik itu di Deklan maupun di Sentul, ditemukanlah yang dikatakan 24 kg emas dan uang 400-an ribu dolar yang kalau diakumulasikan itu yang di Sentul saja itu kurang lebih 470-an sekian miliar. Ditambah dengan di Deklan itu ada 67 miliar. Jadi akumulasinya 500 miliar lebih. Nah, ini kan dulu tahun 2014 sudah dikeluarkan keputusan MK 21 ya. PUU 12 Romawi 2014 yang diundangkan pada bulan Maret 2015. Itu kan jelas-jelas bahwa penetapan tersangka adalah merupakan tahap akhir dari suatu penyidikan. Berarti irisan dengan alat bukti yang sah di dalam kasus penyidikan, status seorang itu tetap masih sebagai saksi. Setelah dilakukan cross-check antara barang bukti peristiwa pidana yang terjadi dengan si saksi, bisa dinaikkan statusnya jadi tersangka. Sehingga amanat daripada Mahkamah Konstitusi 21 ini sah secara hukum. Nah, namun sekarang di undang-undang yang baru ini kan hanya berdasarkan dua alat bukti yang sah. Kalau menurut hemat saya ini perlu kira-kiranya pendalaman dan perlu diuji petik. Karena kalau ini dilakukan, tidak mengabaikan siapapun, mau kepolisian, mau kejaksaan, mau KPK, ini kan terkesan nanti jadi abuse of power. Kenapa saya katakan abuse of power? Seseorang ditetapkan jadi tersangka tapi tidak melalui arena pemeriksaan. Jadi berdasarkan pengamatan seorang penyidik, berdasarkan dua alat bukti yang sah, menetapkan seseorang jadi tersangka tanpa ada cross-checking terhadap si orang yang menjadi tersangka atau calon tersangka. Ini yang perlu pemahaman kita juga bersama, sehingga hukum itu bisa ditegakkan dengan baik, objek pokok permasalahan bisa diselesaikan, substansi permasalahan bisa diselesaikan, kemudian orang yang dituju juga sah secara hukum. Salah satu yang menjadi polemik terkait penetapan tersangka terhadap Febri Adriansyah, yakni ditemukannya uang dan logam emasi di kediamannya di Sentul. Terkait hal itu, Febri Adriansyah disebut-sebut terlibat dalam berbagai kasus korupsi besar, mulai dari PT Asabri hingga tambang. Menanggapi ditemukannya logam emas dan uang dalam jumlah besar di kediaman Febri Adriansyah, mengundang curiga adanya penimbunan yang dilakukan Febri. Menanggapi isu tersebut, Ricky Sitohang tidak sepenuhnya percaya jika logam emas dan uang dengan nilai besar tidak ada hubungannya dengan Febri Adriansyah. Ricky berharap agar kasus tersebut segera terungkap. Seharusnya kuasa hukumnya nggak perlu bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Apalagi dia kan bekas juru bicara KPK. Nah, saya harus bicara secara hukum juga, walaupun tuh adik saya Febri Diansah. Jangan bertanya, kok kamu malah bingung bertanya dari mana asal uang nih? Cari dong benang merahnya. Kenapa uang itu tertimbun di Sentul dan di Deklan? Yang diduga ada irisannya dengan klienmu, yaitu Febri Adriansah. Harusnya Febri Diansah juga tidak perlu bertanya. Kamu yang harus menjawab itu dari mana itu uang tempat tertimbun di situ. Tentu ada relevansinya dengan namanya Don Rito. Apalagi sekarang muncul satu lagi tersangka baru yang namanya Nurman Heri, yang ada relevansinya ke sana. Sebenarnya sudah tahu semua masalah ini ya. Apalagi dikaitkan dengan seorang yang namanya Boboho itu kan. Siapa yang menerima uangnya? Relevansinya kemana? Irisannya kemana? Tentu yang sekarang sedang booming kita ketahui adalah masalah Krakatau Steel, terus masalah tambang batu bara, dan masalah Asabri dan Jiwasraya. Nah, ada yang mengatakan bahwa uang daripada hasil ini adalah hasil ciptaan daripada pemeriksaan yang kemungkinan bahwa setelah hasil sidang ini disisihkan. Tapi itu kan perlu pembuktian. Saya kalau berbicara secara hukum saja ya gitu ya.
Ya, sehingga mendudukkan seseorang jadi tersangka sah atau tidak, itu nanti kita lihat. Hukum akan berjalan. Yang jelas pasti Adriansa dengan Nurman Heri, dengan Don Rito ada irisannya karena mereka juga satu kelompok, bekas satu universitas juga. Kan begitu. Hanya perlu saya ingatkan kepada kuasa-kuasa hukum, khususnya kepada Don Rito, berkali-kali saya sudah sampaikan, ya. Jangan menutup-nutupi suatu peristiwa bahwa itu uang Don Rito dengan jumlah yang sedemikian besar, dengan alasan bahwa itu akan dilakukan membangun pesantren dan yayasan. Apa masuk di akal nggak uang mati dibikin di situ? Nggak masuk di akal. Apakah masuk di akal bahwa ini akan disumbangkan kepada pondok pesantren dan yayasan? Jangan gara-garanya membuat amal untuk menutupi suatu peristiwa pidana. Kalau memang betul, itu yang saya katakan tadi, itu kan harus dibungakan di bank supaya jelas. Kemudian kalau uang sejumlah besar ini kan perlu diiris. Seorang pengacara, dia dari mana kau sampai dapat uang sebesar ini? Kasus-kasus apa saja yang sudah kau lakukan sehingga mendapatkan pundi-pundi sekian ratus miliar? Nah, saya berharap akan dilakukan untuk pembuktian terbalik hingga mengetahui titik asal daripada uang-uang tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.